Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam penuh harapan untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dodi Hartanto. Orang-orang seringkali memberikan nama panggung untuk saya, Dodi Hope Hartanto. Atau kalau adik-adik remaja kita, kalau saya sering pergi ke sekolah, sedang memberikan acara Achievement Motivation Training, mereka sering menyebut saya dengan Opa Dodi. Ternyata Opa itu ada kepanjangannya, OPHA, Orang Penuh Harapan, Dodi Hartanto. Mohon maaf pagi hari ini, pada kesempatan hari ini pula saya ingin menyapa semuanya agar semuanya dengan penuh keberkahan, penuh kebahagiaan dan selalu bisa mendapatkan apa yang sedang diharapkan. Selain nama saya ingin memperkenalkan tentang latar belakang saya. Saat ini saya berada di program studi Magister Bimbingan dan Konseling S2 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Latar belakang pendidikan saya waktu saya menempuh studi di S1, saya selesaikan di Universitas Negeri Yogyakarta pada jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, prodinya Bimbingan dan Konseling. Alhamdulillah Allah mentakdirkan saya belajar lagi di S2 dan juga S3 di kampus yang sama, di Bumi Parahyangan, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Pada kesempatan ini saya juga ingin menceritakan tentang hal-hal apa saja yang saat ini sedang saya dalami, tentang keresahan, tentang apa yang saya teliti, tentang apa-apa yang saya bayangkan tentang masa depan. Kebetulan Allah mentakdirkan saya bertemu dengan berbagai macam teori, berbagai macam bacaan, berbagai macam kajian berkaitan dengan remaja, keluarga, dan kesehatan mentalnya. Nah, alhamdulillah saat ini saya juga menekuni ranting bidang kepakaran pada bimbingan dan konseling keluarga. Mari pelan-pelan kita mulai dulu tentang hasil temuan atau penelitian saya pada tahun 2023. Hasil penelitian yang didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek Dikti di tahun 2023 dengan dana sekitar 175 juta, itu ternyata membuat saya semakin memahami betapa beratnya menjadi remaja dan betapa beratnya keluarga saat ini. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja di Indonesia atau bahkan mungkin populasi di dunia itu ternyata mengalami masalah kesehatan mentalnya. 1 dari 3 itu bayangkan saja kalau ada 3 orang sedang duduk bersama, ada 3 remaja sedang kongko-kongko, mereka duduk-duduk bercerita, itu ternyata salah satunya adalah anak yang dipastikan memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya. Tidak berselang lama, data itu juga kemudian terkonfirmasi dari data WHO yang sudah dipublikasikan. Di tahun 2024, alhamdulillah, takdir dari Allah saya masih diperkenankan untuk mendapatkan hibah, mendapatkan penelitian kembali dengan tema yang hampir sama, yaitu berkaitan dengan bagaimana ketahanan kesehatan mental remaja dan upaya yang saya lakukan untuk melakukan penanganannya bersama dengan rekan-rekan, yaitu dengan model virtual art counseling. Di tahun 2024 ternyata tidak kalah mengerikan, bahkan potensi dari masalah pada kesehatan mental anak-anak remaja kita itu 2 dari 3. Bayangkan, dari awalnya 1 menuju 3 menjadi berubah sedikit di 2 dari 3. 1 dipastikan anak bermasalah, yang 1 mungkin sedang goyah, yang satunya masih biasa-biasa saja. Nah, oleh karenanya lalu saya melakukan berbagai macam kajian, yang dari kajian-kajian tersebut kemudian saya memahami bahwa ternyata masalah kesehatan mental pada remaja berkaitan pula dengan kualitas keluarga. Alhamdulillah tulisan itu juga sudah dimuat hasil penelitiannya di dalam jurnal terindeks Scopus Q1. Nah, dari sini saya ingin cerita banyak tentang betapa pakar atau betapa bidang ini, bidang kaitannya dengan bimbingan dan konseling keluarga ini perlu untuk terus-menerus kita kemudian paparkan, kita kemudian terus untuk bisa sharingkan dan juga ceritakan ke berbagai tempat. Maka dalam hitungan saya sudah lebih dari 115 tempat saya kunjungi dalam rangka itu AMT maupun acara-acara parenting di tingkat TK, di tingkat playgroup, di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan ketika bercerita pada mahasiswa pula di lingkungan LL Dikti 5. Terakhir saya juga datang ke daerah Banyuwangi dan juga Ponorogo untuk bercerita hal yang sama kepada guru-guru di sana. Nah, mari kita mulai perlahan-lahan bahwa ternyata ada bacaan saya menyampaikan bahwa segala sesuatu masalah pada remaja kita, khususnya pada aspek kesehatan mental itu ternyata diawali dari keluarga. Betapa tidak mengerikan. Mari kita lihat satu persatu fenomenanya.
Indonesia saat ini menduduki peringkat yang itu terjelek juga dalam kaitannya dengan fatherless. Apa itu? Sebuah fenomena di mana anak-anak kita tidak merasakan kehadiran ayahnya secara psikologis, tetapi hanya melihat secara fisik saja. Bayangkan ketika anak-anak ini, remaja-remaja kita ini, kemudian bermasalah dengan kesehatan mentalnya, salah satunya disebabkan oleh karena faktor fatherless ini. Ayah datang, mungkin hanya terlihat fisiknya, wajahnya, tetapi tidak punya kedekatan, baik secara afektif, mungkin secara kemudian psikologis pula. Di sini tentu akan menyebabkan berbagai masalah. Karena apa? Misal contoh dari data yang kita ketahui bersama dari riset-riset yang ada, fatherless ini akan menyebabkan anak mudah sekali bermasalah dengan kenakalan remaja. Dia akan mungkin terlibat dengan geng, dia akan lebih mudah terlibat dengan apa yang disebut sebagai penyalahgunaan obat terlarang. Dia juga akan mungkin terlibat dengan apa yang disebut sebagai kasus-kasus permasalahan seksualitas. Selain itu juga akan lebih rentan untuk drop out dari sekolahnya. Ini tentu mengerikan. Karena apa? Tentu saja kita ketahui bersama bahwa struktur kependudukan di Indonesia saat ini, warga terbanyaknya terdiri atas remaja, anak-anak kita. Nah, oleh karenanya, itu faktor pertama yang saya takutkan. Lalu yang kedua ini yang juga kemudian saya ingin sampaikan kepada semuanya saja, bahwa ternyata faktor masalah-masalah pada remaja kita yang diawali dari keluarga, yang itu berawal juga dari faktor fatherless tadi, ini juga didukung dengan yang kedua, yaitu dengan adanya semakin meningkatnya cerita, hasil penelitian, hasil bukti-bukti tentang ACES. Apa itu ACES? Adverse Childhood Experience. Apa itu adverse childhood experience? Pengalaman buruk di masa kanak-kanak. Jadi ternyata hasil penelitian juga dalam judul buku Family Constellation itu kita ketahui atau dapat kita ketahui bahwa banyak sekali anak-anak kita atau bahkan diri kita sendiri saat ini itu adalah korban dari pengalaman buruk di masa lalu. Mungkin karena faktor penelantaran, mungkin karena faktor kekerasan dalam rumah tangga, mungkin karena faktor tidak diperhatikan secara emosional, mungkin tidak pernah mendapatkan dukungan psikologis bahkan berupa kata-kata hanya tentang aku sayang kamu loh nak, ayah rindu kamu loh nak, dan seterusnya. Jadi ini menjadi masalah yang luar biasa. Ini sebabnya pula pada beberapa tahun yang lalu ketika saya diminta oleh salah satu rumah sakit, tepatnya di Rumah Sakit PKU Bantul, ketika saya diminta untuk memberikan acara parenting pada staf dokter kemudian tenaga kesehatan di sana, saya mengajukan usul kalau boleh kepada Pak Direktur. Waktu itu saya katakan yang boleh hadir hanya bapak-bapak. Kenapa? Karena saya waktu itu mencanangkan atau mencoba untuk bisa memaparkan satu buah program yang disebut sebagai Sekolah Ayah Hebat. Waktu itu dilakukan. Dan yang boleh hadir, ya bapak-bapak saja. Karena saya ingin cerita dari hati ke hati, hal-hal apa saja yang sering terjadi dalam dunia di sekitar kita pada aspek remaja dan juga pada aspek-aspek lainnya yang juga karena faktor dari keluarga, khususnya ayah. Nah, oleh karena itu, saya waktu itu juga ketika cerita kemana-mana, kalau bercerita tentang itu, Pak Dodi, lalu apa sih contoh cerita dari ACES itu pengalaman buruk masa kanak-kanak yang paling ekstrim? Waktu itu di bagian-bagian atau tempat-tempat yang banyak itu saya cerita. Contoh kasusnya adalah Rian Penjagal Jombang. Bayangkan, mungkin ada permasalahan psikologis yang itu kompleks sekali. Tetapi saya ingin melihat bagaimana pengalaman masa lalu, pengalaman buruk di masa anak-anak itu terjadi pada orang bernama Rian si Penjagal Jombang ini. Dituliskan dalam sebuah buku, bukunya itu diberi nama The Untold Story of Rian. Cerita yang tidak dituturkan oleh si Penjagal Jombang yang ditulis oleh seorang profesor Universitas Indonesia bernama Profesor Sarlito Wirawan. Beliau mengatakan di sana bahwa ternyata saat usia 4 tahun itu si Rian Penjagal Jombang ini tadi itu ternyata pernah didandani seperti anak perempuan dengan pakaian rok. Lalu setelah agak naik lagi usianya 10-11 tahunan, dalam buku itu diceritakan anak tersebut ternyata pernah mengetahui ibunya itu memiliki pria idaman lain dan seterusnya. Hingga akhirnya pada usia yang saat dia harusnya sudah mulai suka dengan lawan jenis, akhirnya dia juga memilih untuk suka dengan sesama jenis. Akhirnya juga bahkan ketika dia suka sesama jenis, dia mulai ditinggalkan atau bertengkar dengan pasangannya, lalu kemudian pasangannya itu dihilangkan nyawanya. Sampai se ekstrim itu kasus kejadian-kejadiannya. Nah, oleh karenanya mari kita sadari, jangan-jangan apa yang terjadi pada anak-anak kita di sekolah, di rumah, itu juga karena berkaitan dengan itu. Faktor yang disebut ACES, Adverse Childhood Experience. Nah, itu yang kedua.
Maka tidak heran kalau kemana-mana saya itu seringkali cerita, ya kalau bisa kita itu tidak lagi ngikuti apa yang disampaikan oleh orang-orang besar, misalkan para tokoh lain mengatakan anak-anak kita itu sekarang generasi strawberry generation, generasi yang itu seperti baik-baik saja, kalau dilihat dari jauh seperti buah stroberi merah warnanya, dibayangkan kalau digigit dimakan rasanya pasti manis. Tetapi begitu didekati ternyata tidak mulus, warnanya ada bintik-bintiknya, dan ketika digigit ada asamnya. Maka seringkali saya katakan anak-anak kita itu seperti layaknya itu, tapi saya punya julukan lain untuk teman-teman kita remaja, untuk anak-anak kita remaja. Apa itu? Yang disebut sebagai generasi lato-lato, gelato. Apa itu lato-lato? Anak-anak yang itu disebut sebagai less action talk only, lebih aktif teknologi dan otomasi. Jadi anak-anak kita remaja itu kalau disuruh mengkritik itu nomor satu, berisik di media sosial. Maka tidak heran seringkali juga guyonan saya, anak-anak kita itu paling mudah kalau ngeritik gurunya, orang tuanya. Misal contoh dia di media sosial, saya pernah membaca sendiri, Tuhan tidak memberikan cobaan melebihi dari kemampuan dari hambanya, tetapi mamahku memberikan tugas melebihi kemampuan dari anaknya. Ini kan betapa luar biasa mengerikannya keadaan ini. Mereka kalau disuruh bekerja yang terakhir maunya, tetapi kalau diminta untuk dia katakanlah kemudian mengkritisi, mengkritik, memberikan pendapat, dia nomor satu pengennya. Nah ini tentu menyisakan masalah bagi kita semuanya dan menggugah kita semuanya untuk semakin aware, semakin sadar, membangun kesadaran berkaitan dengan bagaimana kita harus fokus kembali kepada keluarga, fokus untuk menata keluarga, fokus pula untuk melakukan proses pendampingan dan pengupayaan agar keluarga ini menjadi luar biasa. Baik, berikutnya lagi selain kata AACES, selain juga kemudian berkaitan dengan fatherless, saya ingin cerita yang ketiga yaitu kaitannya dengan the anxious generation. Anak-anak kita remaja itu dalam aspek keluarga itu ada sebuah buku judulnya Anxious Generation, bahkan seorang psikolog yang itu sudah lama sekali bernama Rollo May, dia pernah cerita bahwa anak-anak kita pasca nanti gadget, pasca IT ini berkembang dengan pesat, itu dia akan dikenal sebagai anak-anak atau generasi pencemas. Anak-anak yang bahkan ketika bertanya tentang apa sih yang membuat aku bahagia itu saja tidak bisa dia jawab. Nah, oleh karenanya ini menjadi tantangan luar biasa bagi kita. Seringkali kita dapatkan anak-anak remaja kita dalam keluarga menjadi sumber masalah bagi orang tuanya dikarenakan mereka merasa kesulitan mengaturnya. Ya bagaimana tidak sulit diatur karena anak-anak remaja itu ketika malam hari, ketika yang lainnya sudah tidur di jam 9, jam 10, remaja-remaja kita memanjang proses untuk bisa tidurnya. Dia agak larut tidur karena rata-rata di malam hari mereka melakukan apa yang disebut sebagai sleep call. Nah, ini juga menjadi penting diketahui bersama oleh para orang tua. Selain itu, kenapa kok mereka sleep call, video callan tanpa ada suara dan sebagainya? Karena rata-rata dari mereka itu mengalami sebuah tekanan yang luar biasa sehingga mereka kesulitan untuk tidur. Mereka biasanya rata-rata ya mengalami hanya membayangkan, tidak bisa tidur, merem-melek dan seterusnya. Kami menyebutnya sebagai AOT, overthinkingnya. Anak-anak overthinking. Jadi AOT itu bukan arti Attack of Titan dalam game, tetapi AOT maksudnya adalah anak-anak overthinking. Jadi malam hari mereka seperti itu. Mereka membayangkan apakah dunia akan baik-baik saja, apakah kehidupannya akan baik-baik saja, dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi penting Ibu dan Bapak semuanya, saudara-saudari semuanya, tentang apa yang saya sedang upayakan karena berkaitan dengan tiga hal tadi sudah saya sampaikan. Ada yang berkaitan dengan fatherless, ada yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kasus-kasus di mana anak-anak kita itu mengalami ACES, dan yang ketiga ini anxious generation atau generasi pencemas. Nah, kembali kepada keluarga dan juga pengupayaannya. Tentu ini menjadi menarik bagi kita semuanya karena berbicara tentang keluarga. Lalu bagaimana sih sebenarnya kita itu harus membantu anak-anak kita, atau bagaimana keluarga itu kemudian harus bergerak atau harus kemudian bekerja sama untuk bisa menuntaskan berbagai masalah itu. Saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh pembimbing saya, oleh promotor saya, almarhum Profesor Sunaryo Kartadinata, seorang rektor UPI yang juga sekaligus dulu pernah menjadi seorang duta besar. Beliau pernah bertanya kepada saya, Dodi, bagaimana sebenarnya cara untuk menghasilkan suatu bangsa? Waktu itu saya jawab, apakah mungkin dengan peperangan, Prof? Apakah mungkin dengan A, dengan B, dan sebagainya? Waktu itu semua jawabannya beliau benarkan, tetapi beliau menambahkan kembali, Dot, ternyata paling mudah untuk menghancurkan suatu bangsa itu adalah hancurkan saja tatanan keluarga.
hancurkan saja keluarganya, buat remajanya menjadi tidak berdaya, buat orang tuanya menjadi tidak memiliki kemampuan untuk bisa ngurusi anak-anaknya. Dari sana saya terhenyak dan kemudian semakin ingin mencintai, semakin ingin menggeluti apa-apa yang berkaitan dengan penelitian tentang aspek bimbingan dan konseling keluarga, tentang permasalahan dalam keluarga, tentang permasalahan remaja, tentang permasalahan orang tuanya, apalagi pada aspek kesehatan mentalnya, dan khususnya kaitannya dengan bagaimana tata kelola atau penanganannya. Misalkan sebagai contoh, kami sedang bergerak dengan utuh untuk bisa menghidupkan bagaimana formulasi parenting yang disingkat dengan HOPE Parenting, HOPE Parenting. Yang pertama, help atau bantu anak-anak kita untuk bisa selalu menghadapi dunia yang begitu luar biasa bergerak cepat. O-nya tentu saja open mind, kita harus terbuka terhadap pandangan-pandangan baru terhadap anak-anak kita. P-nya ini yang juga kemudian harus kita lihat positive thinking, kita harus melihat positif mindfulnya juga, positif bergerak dalam hal-hal yang sifatnya kita tidak boleh melihat anak-anak kita hanya dari sisi negatifnya saja. Lalu yang E tentu saja adalah encourage atau mendorong anak-anak kita untuk bisa menguasai berbagai macam keterampilan. Ini pula tentunya yang harus dikembangkan dalam konteks layanan BK. Jangan-jangan kita itu perlu teori-teori baru berkaitan dengan hal tersebut. Saat ini tentu sama-sama kita ketahui layanan konseling, layanan psikologi untuk bidang keluarga, misalkan strength based counseling, misalkan lagi juga ada kaitannya dengan konseling struktural atau kemudian dengan berbagai macam konseling keluarga, ternyata tampaknya masih belum bisa mencapai aspek-aspek itu atau setidaknya belum secara tuntas. Nah, oleh karenanya inilah yang sedang saya lakukan, inilah yang sedang saya upayakan bersama-sama dengan bantuan segenap pihak, khususnya Universitas Ahmad Dahlan dan juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ke depan alhamdulillah kami juga baru saja mendaftarkan satu buah yayasan kecil untuk bisa membantu anak-anak remaja dan keluarga. Nama yayasan itu adalah Indonesian Hope Harvest Institutum. Apa itu Indonesian Hope Harvest Institutum? Itu artinya sebenarnya Institut Penyemai Harapan untuk Indonesia. Ini bergerak pada bidang bagaimana mendampingi masalah kesehatan mental pada remaja dan juga keluarga. Karena apa? Data kami menunjukkan bahkan sekelas perguruan tinggi negeri yang terkenal saja, data di tahun 2024 mengatakan terdapat 1.500 sampai 2.000 mahasiswa yang dikatakan kampusnya itu kampus elit anak-anak pintar. 1.500 sampai 2.000 mahasiswanya dinyatakan depresi sedang menuju depresi berat. Nah, oleh karenanya, saudara-saudari yang saya hormati, Bapak dan Ibu, rekan-rekan handetolan semuanya, saya ingin sekali lagi kemudian menyampaikan bahwa betapa penting saat ini kita mengupayakan layanan bimbingan dan konseling keluarga, ditambah dengan berbagai fenomena yang akhir-akhir ini kita baca. Misalkan Oxford University di tahun 2024 akhir, kita ketahui 2025 dia ketahui ada istilah brain rot, bagaimana anak-anak kita itu kena masalah karena kaitannya dengan tayangan-tayangan pendek yang kurang bermutu, konten-konten yang tidak bermutu. Selain itu, selain kata brain rot itu juga berbagai macam masalah muncul pada anak-anak kita. Nah, oleh karenanya kami berharap moga-moga nanti dengan semaian, dengan menyemaikan harapan bagi anak-anak kita, bagi remaja, kajian bidang bimbingan dan konseling keluarga akan semakin ditekuni oleh banyak orang, semakin bisa masuk ke dalam konteks pendidikan, khususnya di dalam kurikulum di perguruan tinggi, supaya nanti para calon-calon pendidik, supaya calon-calon konselor di masa depan ini memperoleh perspektif yang benar, memperoleh perspektif yang utuh tentang bagaimana mendampingi remaja dan keluarga. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya izin undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Salam penuh harapan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.